Halo sahabat Mira Aset, apa kabar? Tidak terasa kita sudah tidak berjumpa selama sebulan lamanya, tapi kali ini waktunya Funversation bersama saya Francisca Girungan, Head of Fund Services dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Apa kabar sahabat Mira Aset? Saya berharap kamu dalam keadaan sehat selalu. Oke, nah kali ini kita akan kedatangan satu manajer investasi yang AUM-nya besar dan pastinya ada di top 10. Siapa dia? Kita akan bersama-sama ditemani oleh Arya Prambudi Kosasi. Kita panggil Arya aja ya. Siap. Dari Head of Retail Distribution Bahana TCW Investment Management. Thank you Arya for coming. Terima kasih Kak Cika. Apa kabar? Baik, sehat. Oke, siap. Ya. Nah, Arya mungkin pasti sahabat Mira Aset sudah kenal dengan Bahana TCW, tapi mungkin boleh dikenalkan lagi atau boleh di-highlight lagi sebenarnya Bahana now, as of now seperti apa gitu ya, secara company, secara dana kelolaan, atau mungkin ada hal lain yang memang bisa langsung di-highlight gitu. Oke, thank you Kak Cika. Jadi mungkin sebagai perkenalan juga ya, Bahana TCW kita ini merupakan perusahaan manajer investasi, salah satu perusahaan manajer investasi yang paling besar di Indonesia, di mana secara struktur perusahaan kita ini adalah ada di bawah naungan grup IFG. Nah, IFG ini tuh adalah perusahaan Indonesia Financial Group yang merupakan under langsung dari Danantara Indonesia. Gitu. Tapi kita itu sebetulnya dimiliki oleh IFG itu adalah sekitar 60%. Aku suka nyebutnya kita ini agak-agak sedikit blasteran. Gitu. Karena 60% kita dimiliki oleh IFG dan 40% sisa kita dimiliki oleh TCW yang merupakan perusahaan manajer investasi asal dari Amerika Serikat yang basisnya itu adalah di Los Angeles. Seperti itu. Dan secara total dana kelolaan pun per bulan Agustus kemarin kita sudah mencapai di atas 77 triliun secara total dana kelolaan, dan kita sudah berdiri juga lebih dari 30 tahun. Jadi ini menjadikan kita memiliki basis yang kuat dari sisi investor, kepercayaan, dan juga track record yang sangat jelas sekali. Seperti itu. Kalau dari tadi dana kelolaan AUM yang ya besar ya tentunya, nah itu kalau boleh kita tahu memang Bahana TCW ini apakah fokusnya into retail atau memang karena memang Arya di retail ya, tapi betul. Memang apa juga dari segmen institusi gitu sekarang juga memang banyak yang masuk ke reksadana khususnya di Bahana TCW. Memang sebetulnya secara dana kelolaan dulu mungkin Bahana itu dikenal sebagai manajer investasi yang sangat kuatnya itu adalah di institusi. Ketika dia masih berdiri mungkin awal-awal di tahun 2000-an atau di 2010 awal gitu. Cuman ya kalau kita lihat kan memang dalam 5 tahun terakhir juga pertumbuhan investor tuh yang sangat kencang itu adalah di investor retail gitu. Jadi dapat kita katakan dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan AUM di Bahana pun itu juga banyak sekali didominasi oleh investor-investor retail gitu. Jadi pertumbuhan itu masih sangat cepat sekali baik dari total dana kelolaan ataupun dari jumlah investornya. Seperti itu. Jadi memang Bahana sendiri melihat hal itu dan tentunya makanya kerjasama ini pun terjalin sama-sama kita berkolaborasi gitu ya. Jadi produk-produknya Bahana TCW tentunya sahabat Mira Aset bisa temukan di Navi ya. Nah sahabat Mira Aset tadi highlight tentang Bahana TCW, kita mau bahas sesuatu yang penting nih sore hari ini, pagi hari ini. Nah ya, jadi kita punya tagnya more than money, invest with meaning. Jadi mungkin sahabat Mira Aset sudah melihat, aduh kok barang-barang semakin mahal gitu ya. Ya mungkin kelihatannya inflasinya kok nggak seberapa, tapi tetap aja efek pada saat kita belanja, tetap saja kita ngerasa uang kita kok semakin kurang nih nilainya gitu ya. Nah, jadi kita dalam berinvestasi saya rasa juga sahabat Mira Aset dengan banyaknya pilihan instrumen, tapi kita juga semakin harus bisa memilih nih investasi yang punya arti gitu. Apa sih tujuan kita untuk berinvestasi sehingga kita juga berharap tujuan kita bisa tercapai. Nah nanti kita akan membahas ke arah sana sahabat Mira Aset, tapi tentunya kita juga mau dengar dari Arya perkembangan market saat ini seperti apa sih gitu ya. IHSG 8.000 gitu ya. Tapi saya lihatnya juga masih di sekitar itu aja gitu ya. Mau kemana nih after this gitu. Betul. Nah, ini yang juga cukup menarik ya, Kak Cika ya. Kalau kita lihat pertumbuhan terutama IHSG yang hari ini juga masih naik ya, mencapai di atas 8.000. Jadi memang ini menurut saya untuk saham kita itu di IHSG itu akan ada sedikit perubahan nih.
gitu. Mungkin selama ini kalau kita lihat IHSG itu banyak kenaikannya itu ditopang bukan dari big cap mungkin ya kalau kita lihat. Karena kalau kita lihat, kita bandingkan pergerakan antara IHSG dan juga LQ45 itu punya pergerakan yang tidak searah gitu kadang-kadang ya kan. IHSG yang bisa mencetak kenaikan terus, sedangkan LQ45 itu ada di situ-situ aja. Dan biasanya itu ke-reflect, jadi kita lihat lagi ngintip ke reksadana saham kok kayaknya belum kemana-mana gitu Itu dia. Karena di reksadana saham sendiri pun kan kita butuh yang namanya likuiditas ya. Dan kalau saham itu ada yang saham naiknya dengan sangat signifikan, ya belum tentu manajer investasi itu bisa sefleksibel itu masuk ke dalam reksadana saham ya. Karena tingkat likuiditasnya belum tentu nanti tiba-tiba nggak bisa keluar lagi ketika butuh taking profit gitu. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah gebrakan baru menurut saya, terutama kalau kita lihat saham-saham dari LQ45 ini pun juga sudah mulai perlahan-lahan mulai mengalami kenaikan lagi gitu. Apalagi dengan gebrakan kemarin dengan Menteri Keuangan yang baru itu membuat banyak saham-saham perbankan terutama yang di big cap itu mulai perlahan-lahan mulai mengalami kenaikan lagi gitu. Jadi kita rasa ini angin yang cukup positif untuk pasar saham kita seperti itu. Apakah dengan 200 triliun ya, banyak loh ini nolnya sahabat Mira Aset, yang diinjek ini, apakah sudah cukup punya position untuk asing masuk gitu untuk ke saham-saham perbankan itu? Let's say apa sebenarnya itu juga masih didominasi oleh dari domestik? Sebetulnya kalau kita cek rata-rata tuh memang pergerakan itu masih dari sisi domestik gitu, dan kita rasa investor asing pun masih harus melihat dulu gitu. Ini kan Menteri Keuangan ini adalah menteri yang baru. Omongannya itu visi misi itu sangat gede sekali. Memang baru diinjek nih 200 triliun gitu. Tapi kita akan perlu melihat dulu ke depan ini hasilnya seperti apa. Jangan sampai Menteri Keuangan ini ya punya visi tapi nanti hasil realisasi itu akan seperti apa, itu yang masih akan kita tunggu gitu. Tapi kalau kita lihat sendiri dari Menteri Keuangan kita, ini kan injectionnya tadi yang Kak Cika juga bilang ya, 200 triliun ini bukanlah nilai yang kecil gitu, ini nilai yang sangat besar sekali gitu. Apakah ini disambut dengan positif? Saya rasa ini disambut dengan sangat positif sekali gitu, karena kita tahu sendiri perbankan itu banyak sekali yang mengalami likuiditas itu sangat ketat sekali, terutama di tahun ini gitu, sehingga untuk penyaluran kreditnya pun juga sangat terhambat gitu. Banyak bank-bank itu yang sangat membutuhkan likuiditas. Nggak heran kalau kita lihat SBN memiliki return yang sangat tinggi, deposito di mana-mana special rate gitu. Jadi pertumbuhan M1 itu juga sangat rendah sekali gitu di tahun 2025 gitu. Makanya harapannya dengan adanya injection dari 200 triliun ini, setidaknya kalau kita lihat perbankan ini kan ada supply dan ada demand nih, Kak Cika. Jadi dari supply-nya itu seenggaknya sudah ada solusinya dengan ada sih likuiditas 200 triliun ini gitu. Nah, pemerintah nanti juga akan mengerjakan dari sisi demand-nya. Makanya ada stimulus yang mulai berdatangan di mana-mana. Kita bisa lihat dari gaji yang 10 juta PPh-nya dibebaskan, pajak pariwisata itu juga dibebaskan, terus juga ada koperasi yang merah putih. Jadi sudah banyak stimulus yang juga coba diinjek dari sisi pemerintah. Jadi harapannya ke depannya mungkin orang-orang baik yang hanya melihat dari sisi 200 triliun ya. Tapi kan itu hanya part of the story aja. Itu hanya dari sisi supply-nya. Nah, nanti yang pemerintah akan coba itu adalah melihat dari sisi demand-nya juga, diambil demand-nya supaya kreditnya juga bisa jalan, seperti itu. Karena memang sebelum berita tentang 200 triliun ini sebenarnya kan sudah terlebih dahulu BI cut rate ya. Iya, betul. Tapi kita juga belum lihat gitu kan. Betul. Abis itu kan bulan ini ya, atau bulan lalu ya, another cut rate gitu kan. Nah, jadi memang kan penurunan tingkat suku bunga terus nggak serta-merta langsung ke-reflect juga ke penurunan tingkat suku bunga kredit gitu kan ya. Setuju. Nah, tapi harusnya ini sebagai peluru istilahnya dari sisi supply harus sudah lebih dari cukup dong ya. Betul banget gitu. Makanya kan si Pak Purbaya pun, Menteri Keuangan yang baru, itu kan dia juga titip pesan kepada perbankan. Ayo ini harus dipakai nih gitu dananya. Karena kalau kita lihat saat ini kendala perbankan itu apa sih? Cost of fund yang sangat tinggi sekali. Karena banyak perbankan itu yang memberikan rate special rate deposito, special rate apa itu udah sangat kelewatan tinggi gitu. Nah, makanya ini diberikan dana, yuk kita masuk itu melalui ke kredit lagi. Jangan duit itu dipakainya itu untuk
masuknya ke SBN atau kemana gitu. Karena ya kalaupun dana si 200 triliun ini nggak kepake, itu kan sebetulnya akan mereka tuh harus bayar ke Kemenkyu kan, ke pemerintahan. Itu kan rate-nya hanya sekitar 80% dari BI rate. Itu cenderung lebih rendah dibandingkan dengan special rate depositonya gitu. Jadi akan menurunkan cost of fund ujung-ujungnya. Oke. Apakah dari sisi bank-bank plat merah ini ya sudah punya kelihatan langkah-langkah yang cukup real gitu untuk bisa tadi menggunakan dana ini? Ya. Sebetulnya kalau untuk saat ini sih kita perlahan-lahan masih harus menunggu dulu ya, karena kan pasti secara dampak nggak langsung nih gitu, supply dikasih langsung dia akan mencetak ke demand-nya gitu. Tapi ini makanya yang akan kita tunggu-tunggu hasil ke depannya ini akan seperti apa gitu. Pemerintah juga udah akan support dari sisi demand-nya, tadi dia akan memberikan banyak stimulus. Nah kita akan lihat saja hasilnya nih, perkembangan dari laporan keuangan bank-bank plat merah ini, dampak dari sisi kreditnya itu seperti apa sih pertumbuhannya gitu. Oke, nah setelah kita melihat BI 2 kali mengkat suku bunga ya, kemudian yang selama ini kita hanya melihat sebentar lagi, akhirnya datang juga the Fed gitu ya, cut rate. Nah kalau dari sini apakah ini nantinya secara ekonomi global gitu ya, bahwa dana-dana itu akan kembali lagi nih, mungkin melihat market dari Southeast Asia gitu ya, Indonesia sebagai tempatnya lagi nih. Betul. Itu saya setuju banget Kak Cika. Itu yang saya rasa itu alasan kenapa BI kemarin itu berani banget untuk cut rate. Gitu. Karena kalau kita lihat kalau nggak salah banyak orang yang cukup kaget dengan decision Bank Indonesia minggu lalu tiba-tiba dia decide untuk cut rate. Padahal kan dia udah 2 sampai 3 kali ya. Jadi kan udah cukup banyak gitu. Tapi kita rasa ya di satu sisi BI juga melihat kalau Fed itu juga udah sangat confident akan melakukan cut rate di tahun ini. Sudah dilakukan 1 kali dan ekspektasi investor masih akan ada 2 kali lagi. Meetingnya akan ada di November sama di Desember. Kemungkinan itu akan dilakukan cut antara 25 atau langsung di 0,5% di salah satu tanggal. Mungkin, betul gitu. Jadi dengan Fed yang udah mulai agresif untuk turunin suku bunga, berarti memang mungkin di satu sisi BI akan melihat ya dia akan lebih percaya bisa menjaga tingkat rupiah gitu, karena ya di XY kemungkinan besar punya potensi untuk mengalami pelemahan gitu kalau suku bunga Fed itu akan terus mengalami penurunan gitu. Makanya kita rasa ini langkah yang bisa kita pahami dari Bank Indonesia dengan Fed yang kedepannya akan mulai konsisten turunin suku bunga. Dia Fed udah berani ngomong dan sudah berani melakukan, ya ini gairah pasar ke Southeast Asia termasuk Indonesia akan menjadi potensi yang sangat luar biasa bagus sekali. Oke, tentunya gitu. Itu yang emang kita nantikan ya. Nah ini mungkin last question untuk market update dari sisi obligasi. Kan sekarang ini mungkin ya kita trading saham, apalagi sahabat Mira Aset mungkin banyak yang melakukan trading saham gitu ya. Tapi mungkin kan bisa jadi pilihan-pilihan juga seperti tadi ya, IHSG-nya naik tapi kok pilihan saham saya enggak gitu kan ya. Betul. Nah tapi tentunya kita lihat dari sisi lain obligasi sangat-sangat menarik gitu, benar-benar memberikan return yang oke banget gitu ya. Nah kalau dengan shiftingnya sekarang nih, dengan cut rate yang terjadi di The Fed, kemudian juga di kita, ini akan membawa arah kemana sih ke pasar obligasi? Oke, kalau obligasi ini sangat menarik nih Kak Cika menurutku, karena saat ini di obligasi pemerintah terutama ya, government bonds, nggak hanya di Indonesia, termasuk juga di US, di Amerika, itu saat ini sedang mengalami fenomena yang kita sebut itu adalah bull steepening. Gitu, di mana obligasi yang tenornya jangka pendek itu cenderung lebih rally ketimbang dengan obligasi yang tenor itu adalah jangka panjang. Biasanya yang di atas 5 tahun itu nggak terlalu rally, yang di bawah 5 tahun dia itu rally itu cukup tinggi. Gitu. Nah di slide tuh bisa kelihatan tuh di slide 13, itu sangat terlihat, kita kasih contoh ada di 6 negara, itu adalah pergerakan bond yield dari masing-masing negara. Kita bisa fokus ke Indonesia aja. Gitu. Jadi ini cara bacanya, ada yang warna pink muda, itu adalah posisi bond yield 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 30 tahun per 2024, sama posisi bond yield di bulan September 2025. Kalau kita lihat yang di bawah 5 tahun, gap-nya itu sangat gede banget. Berarti itu adalah bond yield itu udah turun tuh. Yang 5 tahun itu udah turun dari 7 ke 5,6. Gitu. Berarti kan dia udah rally itu sangat kencang sekali.
Berbeda dengan yang 10 tahun, paling dari 7 cuman ke 6,3 gitu. Artinya ini menunjukkan sebuah fenomena investor tuh lebih confident dalam jangka pendek. Karena kalau kita ngomongin jangka panjang, mau Indonesia ataupun US, dua-dua itu skenario sama nih. Mereka tuh pro growth, mau ekonomi ini digenjot setinggi-tingginya. Anggaran buat defisit APBN aja mau dilebarin nih kan, targetnya tahun depan gitu. Artinya kan utang akan semakin bertambah gitu. Jadi obligasi ini sangat menarik gitu loh. Kita melihat ada potensi yang bagus itu untuk yang lebih ke jangka pendek, tapi untuk ke jangka yang panjang, yang untuk tenor lebih panjang, nah itu sedikit lebih fluktuatif lah. Seenggaknya dalam setahun ke depan gitu. Karena ya pro growth ini ya akan meningkatkan suplai obligasi, akan lebih beresiko gitu. Sedangkan yang jangka pendek ini lebih jelas, trennya sudah mulai turun suku bunga, jadi orang tuh akan lebih berani untuk masuk ke yang jangka itu cenderung lebih pendek. Oke, gitu. Jadi istilahnya sampai tahun depan pun 2026 kelihatannya fenomena ini akan terus berjalan ya. Karena sebenarnya untuk pro growth dengan para fund manager atau investor langsung sudah memilih jangka pendek kan sudah dari awal tahun bahkan ya, atau dari akhir tahun lalu bahkan, karena memang sudah melihat hal ini. Jadi ini kelihatannya masih akan terus terkerek ya, masih akan seperti ini ya. Betul, karena ya kita lihat defisit APBN mau dilebarkan dari sisi Indonesia. Di US pun Donald Trump sudah melayangkan namanya One Big Beautiful Bill kan, OBBB. Itu kan juga pemotongan pajak, nanti kan utangnya digedein lagi. Jadi dua-dua itu punya story yang sama kita, antara Indo dengan US. Utang akan semakin naik gitu. Tapi di satu sisi ini bisa bagus untuk saham karena pertumbuhan ekonomi mesinnya akan semakin jalan gitu. Mungkin ada perpindahan juga nih bisa gitu dari obligasi yang selama ini 2 tahun obligasi yang selalu rally, sekarang bisa saham yang mulai kembali picking up lagi. Ya, Oke, thank you Arya. Nah, jadi sahabat Mira Aset tadi kita sudah dengarkan bersama gitu ya. Kalau memang sahabat Mira Aset trading saham silahkan ya, tentunya banyak informasi-informasi yang dikasih oleh Mira Aset sebagai guidance kamu, tapi tentunya kamu juga pastikan punya portofolio yang menyeluruh gitu ya, diversifikasi, bisa mulai cari reksadana, mungkin diversifikasi ke reksadana obligasi ya, tadi sudah dengar view-nya kalau ke depannya tentunya masih akan ada potensi yang baik, tapi kalau yang belum nyentuh sama sekali saham gitu ya, bisa mulai lirik-lirik reksadana saham supaya nggak ketinggalan juga rally-nya gitu ya, sedikit demi sedikit gitu sahabat Mira Aset. Nah tentunya untuk hal itu akan kita bahas lagi lebih deep setelah yang ini ya. Oke Arya, untuk invest with meaning ini ya, ada nggak sih konsep yang bisa untuk sahabat Mira Aset lebih mengerti gitu ya, why kita harus lakukan investasi apalagi di saat seperti ini gitu ya. Walaupun kita udah melihat nih positif news gitu ya, tapi tetap aja mungkin di belakang benak kita masih ada yang kurang jelas gitu ya. Kok kita udah menantikan tapi belum terjadi. Nah tapi kan kita sebaiknya nggak out of market ya. Kita harusnya ada gitu, in the market gitu. Nah seperti apa sih strategi yang baiknya untuk bisa dilakukan oleh sahabat Mira Aset? Oke, kalau kita lihat ya, sekarang kan kondisi pasar itu yang paling jelas tuh apa sih? Yaitu adalah ketidakjelasan, ketidakpastian. Ketidakpastian gitu. Itu malah yang gitu kan. Akan selalu ada gitu ya. Jadi saya tuh suka bilangnya gini Kak Cika, satu-satu yang pasti di tahun itu adalah ketidakpastian. Gitu. Jadi kita benar-benar nggak tahu, kayak sepanjang 8 bulan ini deh, kita benar-benar nggak tahu nih Timur Tengah itu tensinya akan seperti apa. Waktu si Donald Trump kasih tarif perang dagang, tiba-tiba bukan cuma China, semua negara dikenain tarifnya. Gitu. Jadi ketidakpastian ini akan membawa volatilitas juga kepada pasar, ya kan, kepada market. Kita melihat nggak hanya di saham, kita juga melihat di obligasi, itu banyak sekali volatilitas itu yang terjadi. Intinya adalah kita kan udah pasti nggak bisa menebak ke depan itu harga saham akan ke berapa, investasi kita akan naiknya berapa atau turunnya berapa gitu. Makanya sangat penting untuk kita secara individu itu memasang strategi-strategi investasi gitu. Salah satunya tentu yang kita tahu tuh ada yang namanya itu adalah DCA gitu. Jadi atau kita kenal tuh dollar cost averaging. Jadi itu kita lebih ke arah kita investasi itu bertahap gitu. Kita nggak langsung masuk, kita punya uang 1 miliar, kita nggak langsung masuk 1 miliar di satu waktu, tapi kita bagi-bagi, kita cicil gitu. Karena itu
sangat membantu ketika kita itu sedang menghadapi yang kita sebut tuh rainy days atau hari-hari dengan hujan. Kita nggak tahu nanti hujannya makin deras atau makin geledek atau tiba-tiba udah cerah. Jadi itu akan sangat membantu kita, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi dollar cost averaging ini bisa kita set sendiri gitu ya. Betul. Kita mau tadi ada 1 miliar, kita mau bagi 5, mau bagi 10 silahkan. Cuma pastikan kita tetap disiplin gitu ya. Jangan sampai terus kita karena bagi-bagi terus jadi ke distract dengan yang lain. Betul. Jadinya nggak kita invest, sahabat Mira Aset. Nah, jadi pastikan balik lagi, kamu udah tahu profil resiko kamu apa. Kemudian yang paling penting memang tujuannya ya. Kalau kita investasi tanpa tujuan, akhirnya kita jadi bisa ngelihat ada celah-celah, oh nanti dulu deh gitu kan ya. Kita alokasikan untuk yang lain. Tapi kalau kita punya tujuan investasi yang jelas, yang kita mau impikan, yang kita mau beli, atau yang kita mau sekolah di mana, atau anak sekolah, apapun itu, jadinya punya goals yang sangat berarti. Balik lagi itulah meaningnya gitu ya. Kita mau menuju sesuatu yang berarti, nah kita pakai kendaraannya si investasi ini. Nah kalau kita ngelihat kesuksesan atau berhasilnya dollar cost averaging ini, apa bisa dikatakan ya it will work? Itu pasti berhasil atau gimana kita bisa sebut? Ini yang cukup menarik. Kebetulan bisa kita lihat di slide 18. Ini saya ambil contoh. Ini sebetulnya saya ambil satu saham asli di Indonesia. Tapi saya kasih nama X aja lah. Ya kita nggak perlu tahu ini sahamnya apa. Tapi ini pergerakan saham ketika tahun 2020. Ketika kita masuk Januari 2020, itu kita kan belum tahu nih kalau akan ada pandemi sampai semua itu lockdown, harga saham IHSG saya ingat sampai ke 3.900 gitu, kita kan nggak pernah tahu. Nah ini bukti nyata kalau dollar cost averaging itu bisa membantu gitu. Kalau kita lihat ya, Kak Cika lihat ya, ini tuh ada yang kotak hitam kecil di pojok kiri pojok kanan sama yang kotak merah tuh banyak. Nah kalau kotak ini hitam ini nunjukin kalau kita investasi itu langsung. Jadi satu waktu kita masuk di 1 Januari, 31 Desember itu seperti apa? Misalnya kita masuknya adalah 6 juta rupiah. Kita tuh beli berarti di harga 6.690. Nah di Desember kita jual tuh harganya 6.770. Mungkin kalau kita nggak tahu DCA kita akan cukup seneng. Wah tadi udah turun gitu kan, udah rugi, terus akhirnya naik lagi, masih cuan. Cuannya sekitar 1,2%. Nah tapi kalau waktu itu misalnya kita bagi-bagi, kita setiap bulan kita masuk 1 juta aja, nggak perlu full 1 tahun, tapi setengahnya aja. Jadi ketika kita beli itu ada di harga 6690, dia turun ke 6480 kita beli lagi, dia turun ke 6290 kita beli lagi, turun tuh sampai ke 5 ribuan kita beli lagi. Artinya harga rata-rata kita tadi kita beli pertama di 6690, itu akhirnya turun harga beli kita, karena kan kita udah averaging. Akhirnya ujung-ujung ketika kita jual di waktu yang sama, itu cuannya itu bisa hampir 15%. Jadi jauh banget loh, yang tadinya 1% sampai 15%. Nah, DCA ini menurut aku itu tetap harus ada batasannya gitu. Karena kalau kita terus investasi sampai di ujung gitu di DCA, biasanya malah nggak gitu works. Karena kan kita pengen masuk ke yang sahamnya naik ya. Kalau dari ujung ke ujung naik, udah pasti paling enak tuh adalah lump sum gitu loh. Karena kita dapat harga paling rendah. Paling bawah ya. Iya, betul. Cuman DCA ini membantu ketika ada uncertainty. Kedepannya tiba-tiba turun, kita bisa serok lagi di harga yang lebih bawah gitu. Jadi kita masih punya pelurunya untuk serok itu. Setuju. Jangan pada saat serok time coming gitu ya, tapi udah nggak ada. Itu dia. Ya. Jadi benar sekali sahabat Mira Aset. Jadi ya kita harus investasi dengan bijak juga gitu ya. Kita harus tahu sebenarnya dana yang kita miliki itu berapa sih, yang benar-benar untuk investasi ya sahabat Mira Aset. Jangan sampai kamu nggak pakai dana yang dingin, yang sebenarnya untuk keperluan, terus kamu jeblosin ke investasi gitu. Jadi pastikan dananya ini uang dingin yang khusus untuk investasi sudah dialokasikan. Kemudian tadi pada saat uncertainty, di mana uncertainty ini ada sesuatu yang pasti, kita sudah punya pelurunya dan kita bisa menggunakan strategi DCA ini gitu ya. Karena kita nggak tahu sih sebenarnya kapan kita bisa dapetin harga yang paling baik gitu kan ya. Untuk kita bisa masuk lump sum ya. Kita caranya dengan dollar cost averaging ini untuk tadi sebenarnya harga average kita menjadi lebih turun gitu ya. Nah jadi dan juga
balik lagi strategi pada saat kita menentukan berapa lama sih kita mau berinvestasi untuk sampai goals kita gitu ya. Ada yang mungkin setahun aja cukup gitu ya di CA-nya, habis itu bukukan keuntungan gitu betul. kan, terus start lagi gitu ya. Ada yang mungkin memang benar-benar mengimplementasikan invest jangka panjang ya. Jadi itu silahkan saja disesuaikan dengan kondisi kamu dan tujuan investasi kamu. Nah, kalau menariknya berinvestasi di reksadana kan memang ya berbeda dengan kita berinvestasi di saham langsung gitu ya. Kita jelas masuk ada harganya langsung tereksekusi gitu ya. Betul. Nah, kalau di reksadana kan kita memang pakai NAB, beli hari ini ada cut off time, baru portofolio terjadi besok gitu. Nah, untuk kita melihat magic of compound interest yang ada di reksadana, mungkin ada beberapa nasabah yang biasanya dia cepat aja transaksi di saham, terus ini agak lebih panjang, jadinya agak gimana sih gitu ya, cara ngelihatnya. Nah, ini gimana Arya bisa menjelaskan supaya lebih mudah dimengerti? Ya, nah sebetulnya kalau kita ngomongin namanya compounding interest, ini kan suka disebut adalah keajaiban dunia ke-8 gitu. Karena menurut aku memang betul sih, compounding interest itu dalam jangka panjang itu hasilnya tuh akan luar biasa signifikan. Dalam jangka pendek mungkin nggak terlihat gitu, betul. Ya. Paling gampangnya sebetulnya aku membayangkan itu adalah kalau kita investasi misalnya modal awalnya 100 juta gitu ya, dapat return kurang lebih setahun rata-rata ya kita ambil itu adalah 7%. Kalau 7%-nya itu kita ambil doang, terus nggak kita reinvest lagi, dalam 40 tahun ke depan itu kurang lebih dari modal 100 juta total itu hanya sekitar 380 juta. Oke, jadi si 7%-nya kita keluarin gitu ya? Iya, kita keluarin. Terus jadi kita tambahin aja tuh ya 7% juta, tapi di luar dari investasi kita. Betul. Nah, kalau kita 7% itu kita invest lagi, terus di tahun depan dapat 7% lagi, berarti kan 7% itu berbunga lagi, terus berbunga lagi. Gitu. Dalam jangka pendek mungkin nggak gitu beda. Kita lihat setelah 5 tahun, kalau pakai yang dipisah itu cuma dapat 135 juta. Yang compounding cuma 140. Beda tipis lah. Beda cuma 5 juta. Tapi kalau udah 10 tahun, bedanya makin melebar nih. Dari 170 juta sama 196 juta. By 40 tahun, itu bedanya yang satu cuma 380 juta, yang satu hampir 1,5 miliar. Padahal dua-duanya sama-sama masukin cuma 100 juta. Makanya di sini aku bandingin satunya John, satunya Jack. Gitu. Si John ini kalau dia mau samain hasilnya itu sama kayak Jack, itu mesti masukin 400 juta Kak Cika. Sampai 4 kali lipat gitu. Jadi dia compounding itu di ujung-ujung makin lama makin jauh. Gitu. Oke. Nah, jadi sahabat Mira Aset ini balik lagi cara melihat satu model ya portofolio investasi ya. Nggak semuanya don't put your egg in one basket, baik dari sisi instrumen investasinya atau model strategi investasinya ya. Nggak semuanya juga kita harus terapkan ini gitu kan. Setuju. Ya mungkin sahabat Miraset memang suka trading yang cepat, silahkan ya dananya dialokasikan berapa persen. Tapi ada juga yang biarkan dia menggulung sendiri dengan compounding interest ini ya. Karena saya rasa itu akan menjadikan keseluruhan portofolio kamu ya seimbang gitu ya. Kadang-kadang kita kan kalau misalnya trading saham ya kita bolehlah gas gitu ya, mungkin di saham-saham yang kita pikir ya jauh lebih beresiko, tapi kita biarkan dana kita terus berkembang dengan sendirinya dengan menerapkan hal seperti ini gitu ya. Apalagi kalau kita mulai tentunya lebih cepat ya, kita nggak menunda-nunda kita mulai berinvestasi gitu ya. Apalagi sekarang kan sahabat Mira Aset saya rasa banyak nih yang Gen Z gitu ya, akan sangat mudah, udah sangat mudah sekarang platform untuk memulai investasi, tapi yang terpenting jangan menunda. Ya, silahkan dicoba yang belum punya reksadana, gampang banget untuk buka akun di Mira Aset, kemudian langsung juga buat IFUA untuk dapat bertransaksi reksadana di Navi, dan kamu langsung siap untuk berinvestasi reksadana di Navi by Mira Aset. Nah, jadi untuk berinvestasi yang lebih berarti, kita rasa pendekatannya ke dua arah ini gitu ya. Karena memang kalau untuk dollar cost averaging itu kan bisa diterapkan juga mungkin tadi di saham contohnya, di saham X ini ataupun di reksadana pun sama kan ya. Betul sekali. Oke. Kalau sekarang ini Arya melihat peta pasar reksadana memang
besarnya ke AUM di fixed income fund ya? Betul, jadi ini fenomena yang cukup menarik ya, terutama di tahun 2025 gitu. Kalau kita melihat ke industri reksadana, pertumbuhan jenis reksadana yang paling signifikan tuh adalah reksadana pendapatan tetap. Padahal di satu sisi kita melihat saham itu mencapai all time high gitu kan. Betul. Harga IHSG-nya gitu. Karena kembali lagi, kalau aku melihatnya itu banyak ketidakpastian di tahun 2025. Sepanjang tahun ini kita melihat ada Trump, ada dari Fed rate, ada dari Perang Timur Tengah. Jadi investor tuh kelihatannya lebih pengen berinvestasi di kelas aset yang cenderung nggak mesti sampai yang konservatif banget, tapi cukup volatilitasnya rendah. Tapi returnnya lumayan gitu. Nah, ujung-ujung dicari-cari ketemunya adalah ke reksadana pendapatan tetap. Seperti itu. Nah, kalau produk dari Bahana TCW sendiri yang mengakomodir fenomena ini? Ya, nah itu kebetulan kita ada satu produk namanya itu adalah Bahana Makara Prima gitu. Jadi ini total sebuah produk reksadana pendapatan tetap yang lagi cukup fenomenal gitu. Per Desember 2024 kemarin total dana kelolaan kita itu masih di bawah 1 triliun. Hari ini kalau kita lihat itu sudah mencapai sekitar hampir 7 triliun gitu. Jadi peningkatannya itu sudah sangat luar biasa drastis gitu ya. Nah, kenapa sih menurutku produk ini tuh bisa sangat laku sekali di tahun 2025? Satu, mungkin aku melihat dari sisi strategi ya. Kalau kita lihat di slide 2023, itu kita bisa melihat performanya dalam 1 tahun terakhir itu mencapai di atas 8%. Lebih tepatnya adalah 8,24%. Dan reksadana ini kan sudah tidak dipotong pajak lagi ya. Jadi ini sudah net yang diterima oleh investor. Nah, strategi seperti apa pada Makara Prima ini? Kita berinvestasi mayoritas adalah ke obligasi korporasi. Gitu. Kenapa obligasi korporasi? Karena memang obligasi korporasi cenderung memiliki volatilitas yang lebih rendah ketimbang dengan obligasi pemerintah. Nah, obligasi pemerintahnya pun 22% itu kita masukkan ke yang tenor itu pendek. Sesuai dengan pembahasan kita pas tadi market update tuh. Kita kebanyakan masukin ke obligasi pemerintah yang di bawah 5 tahun gitu. Jadi dia yang paling rally juga, otomatis return-nya pun juga yang paling cukup tinggi. Nah, kemudian Makara Prima ini kan masuknya adalah ke obligasi. Dan obligasi itu kan yang investor paling kenal tuh punya pembagian kupon. Ya kan, mau di obligasi korporasi ataupun obligasi pemerintah itu bagi kupon. Nah, kalau kita masuknya beli obligasi sendiri, itu sama kayak tadi tuh, compounding tuh. Kuponnya ditransfer ke cash, nggak kita invest lagi, kita pakai. Nah, kalau pakai di Makara, kuponnya itu dilebur lagi ke asetnya. Jadi ini di reinvest lagi. Jadi compoundingnya itu works kalau di reksadana pendapatan tetap. Gitu. Makanya kita rasa ini kenapa produk ini sangat cocok sekali ketika market itu lagi tidak menentu, dan itu juga kenapa alasan banyak investor yang akhirnya memilih untuk masuk ke Makara Prima. Gitu. Oke, jadi ya memang luar biasa ya, tadi sudah memang timing marketnya, kemudian underlying yang dipilih juga gitu ya. Nah, fokusnya ke obligasi korporasi, tapi memang dari awal dia di-create untuk ada obligasi pemerintahnya ya? Betul, jadi kalau secara pemilihan strategi, yield kita ada sebut itu namanya yield kicker. Jadi itu untuk menghasilkan return yang setinggi-tingginya, itu basisnya adalah dari obligasi korporasi. Jadi obligasi korporasi ini kita sortir, kita mau ambil rating itu adalah yang di atas single A, dan kita pilih-pilih. Jadi kita sudah ada tim investment yang kerjanya setiap hari adalah mantauin laporan keuangan si perusahaan-perusahaan yang menerbitkan obligasi korporasi ini. Gitu. Nah, sedangkan obligasi pemerintah ini sebetulnya sifatnya lebih dinamis untuk likuiditas, menjaga likuiditas. Gitu. Karena perlu kita akui, liquidity dari sisi obligasi korporasi sama pemerintah kan berbeda ya. Pemerintah itu jauh lebih liquid. Nah, jadi obligasi pemerintah ini perannya adalah untuk likuiditas. Ketika ada redemption dalam jumlah besar, ada subscription lagi, turnover lagi cukup tinggi, itu bisa kita ambil dari si obligasi pemerintah ini. Seperti itu. Jadi untuk mendapatkan return tinggi-tinggi, kita tetap fokus itu adalah di obligasi korporasinya. Seperti itu. Oke. Berarti view ke depannya nih, kalau Arya melihat di produk Makara Prima sendiri, harusnya masih bisa memberikan return yang optimal ya, disesuaikan dengan strategi yang ada. Saya rasa strategi ke depannya harusnya masih tetap dipertahankan kan ya. Betul, tapi tentunya ini juga akan tetap memberi
ya tambahan untuk kinerjanya? Betul. Jadi memang Maka Prima ini strategi utama kita dan tujuan kita tuh adalah kita mau menjaga volatilitas dari produknya itu sekecil mungkin. Bahkan kalau kita bisa bilang return itu nomor 2. Karena kita mau menjaga resiko, kita bisa aja dapat return setinggi-tingginya, kita masuk ke obligasi korporasi yang ratingnya mungkin tidak sesuai dengan ketentuan kita, gitu. Tapi kan kita mau jaga minimum single A ya? Betul. Bahkan kebanyakan tuh yang kita tambahin dalam 1-2 bulan terakhir itu ada yang triple A. Gitu. Karena kita mau jaga nih, ketika dana kelolanya mulai naik, jadi 2 triliun, 3 triliun, 4 triliun, 5 triliun, 6 triliun, kita tanggung jawab kita semakin gede nih gitu untuk pertanggungjawaban kita kepada nasabah gitu. Jadi dengan kenaikan AUM ini, ya udah deh kita masukin banyakan ke rating yang banyakan triple A deh, lebih banyak dibandingkan dengan single A-nya. Soalnya kalau di pasar kayaknya double A agak lebih susah dicarinya. Jadi antara triple A atau ke single A. Gitu. Dan itu nanti tinggal bagaimana si fund manajernya meraciknya juga. Tentunya kan ingin menjaga tadi stabilitas, tanggung jawab. Tapi tentunya kan mungkin dari sisi lain akan ada pertanyaan, ini jadi tergerus dong, jadi menurun dong kinerjanya gitu. Tapi tentunya itu bisa dialokasikan juga dengan hal yang lain gitu ya. Karena tadi kan dengan bertambahnya dana kelolaan yang mengalir ke dalam reksadana ini tentunya kan jadi harus banyak sekali underlying yang ada di dalamnya. Betul. Imbal hasil pasti akan tetap kita jaga semaksimal mungkin. Cuman memang nomor satu yang kita mau jaga itu adalah pergerakan volatilitasnya gitu. Karena rasanya ya kalau itu juga ujung-ujung volatilitasnya cukup tinggi, mendingan kita masuknya bisa ke saham aja gitu ya. Yang kita itu juga jauh lebih tinggi gitu kan. Jadi kita bisa sesuaikan antara risk dan rewardnya sih gitu. Oke, setuju. Oke, kalau gitu thank you banget Arya untuk Funversation kali ini. Jadi sahabat Mira Aset, kita sudah mendengarkan penjelasan dengan jelas investasi yang berarti seperti apa. Kamu bisa terapkan tadi strategi dollar cost averaging, ataupun kalau memang kamu dollar cost averagingnya mau tahun depan, yuk kita tarik dulu keuntungannya gitu ya. Mau redeem all silahkan. Atau memang punya tujuan investasi yang cukup panjang, lebih dari 5 tahun let's say tadi, karena memang kalau untuk compounding interest tadi dari contoh tadi baru kelihatan after 10 year ya, baru kelihatan gapnya cukup luas gitu ya. Nah silahkan mana yang paling worth untuk kamu pilih ya. Balik lagi, kamu harus tahu profil resiko kamu apa dan tujuan investasi kamu untuk apa ya. Dan saya sebelum kita undur diri nih Funversation kali ini, kita mau ingatkan lagi ke sahabat Mira Aset ya, bahwa di Navi by Mira Aset kita menjual produk reksadana terpilih yang tentunya salah satunya produk dari Bahana TCW Investment Management ya. Kemudian kalau kamu berinvestasi di reksadana di Navi tentunya full online 24/7 ya. Hari-hari libur kalau kamu udah pengen beli reksadananya, ayo diorder saja supaya nggak kelupaan gitu ya. Nanti akan langsung diefektifkan di hari bursa berikutnya. Yang penting lagi bebas biaya transaksi ya, 0% biaya transaksi. Jadi seluruh dana yang kamu tempatkan di Navi itu akan langsung masuk ke investasi reksadana kamu. Terintegrasi RDN di Mira Aset, 1 RDN kamu bisa berinvestasi di saham, reksadana maupun di obligasi. Produk kami kurasi sahabat Mira Aset, jadi kami pastikan kamu sudah aman berinvestasi di reksadana yang ada di Navi by Mira Aset, dan kamu juga mempunyai salah satu pilihan lagi untuk melakukan pembayaran. Selain dengan RDN, kita juga ada virtual account payment. Jadi kamu juga bisa pilih, misalkan kamu belum isi RDN tapi kamu udah pengen langsung aja transaksi gitu ya, kamu bisa pilih virtual account payment. Auto invest ini sangat relate dengan yang tadi kita bahas ya, dollar cost averaging di reksadana. Tanpa kamu mikir kamu udah invest atau belum, tinggal di setting aja kamu mau auto invest bulanan atau bahkan mingguan, ini tersedia di Navi ya. Pastikan RDN kamu tersedia dananya, jadi akan langsung terdebet otomatis bulanan atau mingguan yang sudah kamu pilih. Dan terakhir adalah switching sahabat Mira Aset. Kalau kamu juga mau melakukan balancing gitu ya di portofolio kamu melihat kayaknya udah kelamaannya di money market fund, let's say gitu ya. Sekarang nggak mau ketinggalan nih untuk masuk ke Bahana Makra Prima, ya langsung aja di switching gitu ya. Kalau kamu punya reksadana pasar uangnya Bahana, langsung di switching. Jadi nggak perlu yang namanya redeem lagi dan membutuhkan waktu lebih lama. Kamu tinggal switching saja dan akan langsung masuk
efektif keesokan harinya masuk ke reksadana baru yang kamu pilih, tentunya di manajer investasi yang sama. Oke, sahabat Mira Aset, thank you so much. Arya, thank you again. Thank you, ya. Kak Cika. Kita akan ketemu lagi di sesi Funversation berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube Mira Aset Sekuritas Indonesia. Bye.